Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Litsoneras. Menceritakan kisah seorang gadis muda bernama Elria. Elria merupakan siswa SMA yang tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya Minerva diketahui bekerja di luar negeri. Konflik film ini terjadi saat Minerva pulang dan menyatakan kontraknya telah berakhir. Namun Minerva pulang dengan keputusan ingin bercerai dari ayahnya Elria. Berawal dari gugatan cerai ini, sejumlah fakta mengerikan dan membuat Elria teramat sedih. Bagaimana tidak, ia memergoki ibunya sedang bersenggama dengan seorang karyawan bernama Jonas. Padahal Elria sempat terpesona dengan kebaikan Jonas, namun ternyata Jonas bermain api dengan ibunya. Lalu Elria pun menyusun skenario untuk membongkar sifat Jonas yang tidak baik. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Eloy adalah seorang pengusaha Litsoneras yang sukses. Bersama putrinya Elria, dia mengelola babi panggang dengan beberapa pekerja yang loyal terhadap dirinya. Eloy tidak pelit berbagi ilmu dalam menjalankan usahanya kepada para karyawan. Elria juga sepulang sekolah akan langsung membantu ayahnya. Bahkan di hari libur pun dia lebih memilih ikut menjalankan bisnis itu dengan Eloy. Kehidupan mereka sebenarnya baik-baik saja dan bahagia, sampai suatu hari Minerva pulang bekerja di luar negeri. Sebagai mantan suami yang baik, dia menyambut Minerva dengan tangan terbuka. Eloy tak menyangka kepulangan Minerva yang mendadak karena dia punya masalah dengan majikannya. Namun faktanya, kontrak kerja Minerva telah selesai dan dia tidak memperpanjang kontraknya. Saat Eloy bertanya sampai kapan istirahat, Minerva mengatakan kalau dia tidak akan kembali dan ingin menjalankan bisnis Litsoneras mereka. Eloy sangat senang karena dari dulu dia berharap Minerva melakukan hal itu. Saking senangnya, Eloy mengatakan pada putrinya bahwa ibunya tidak akan pergi lagi dan harapan Elria terkabul bahwa ibunya akan bersamanya mulai sekarang. Minerva pun mulai memegang kendali keuangan dari usaha itu, dan saat Minerva sedang menghitung uang penjualan, Eloy datang berharap dia diberi kesempatan dan hubungan mereka bisa kembali baik seperti dulu. Tapi yang terjadi, sikap Minerva berkebalikannya dan dia tidak ingin rujuk. Eloy masih berusaha agar Minerva memaafkannya. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi Minerva yang masih sakit hati tidak mau menerima Eloy kembali. Minerva masih ingat seperti apa dulu Eloy berselingkuh dengan wanita yang lebih muda sampai menghamilinya. Wajar saja Minerva marah karena saat dia bekerja banting tulang mencari uang agar kebutuhan keluarga terpenuhi, Eloy malah bermain-main dengan gadis lain. Elria yang melihat orang tuanya bertengkar tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi ibunya juga tersakiti, tapi di sisi ayahnya Elria juga sangat menyayanginya. Apalagi selama ibunya pergi ke luar negeri, Eloy tidak pernah meninggalkannya. Eloy meminta kesempatan terakhir demi anak mereka, tapi Minerva bersikeras tidak mau kembali lagi sebagai suami istri. Kalibugan sa pwerta ng burikak na yon, mabubun. Sige na, ayusin naman natin to. Tsaka kahit may kanya-kanya na tayo. Keesokan harinya, Minerva marah-marah karena uang penjualan hilang. Dia pun menyuruh semua anggota karyawan untuk berkumpul dan membuka semua baju mereka. Hal itu dilakukan agar Minerva bisa mengecek siapa yang mencuri. Eloy pun mencoba membela para karyawan karena mereka semua sudah lama bekerja dengan dirinya. Tapi Minerva tidak peduli, bahkan menyuruh semua karyawan untuk melepaskan pakaian mereka. Semua menuruti, tapi tidak dengan Dante. Dia tidak mau membuka pakaian dan berharap Eloy akan membantunya. Eloy tak mampu berbuat apa-apa saat uang itu ada di sela celana Dante. Eloy mengatakan kenapa tidak mengatakan padanya kalau Dante sedang dalam kesulitan dan masalah. Kemudian Eloy pun menyuruh Dante untuk istirahat beberapa hari dan menyuruhnya untuk pergi dahulu. Setelah itu, Minerva pun menerima karyawan baru yang masih lumayan muda. Dan setelah mewawancarai Jonas, dia diterima dengan syarat kalau dia tidak boleh mencuri dan berbohong. Eloy yang melihat dari luar tersenyum kemudian masuk untuk menjalankan usaha seperti biasa.
Minerva kemudian bertanya pada Jonas apakah Jonas punya izin NBI karena dia tidak mau mempekerjakan seorang buronan. Jonas mengatakan kalau dia bersih dan tidak punya catatan kriminal. Kemudian Minerva pun menuduh Jonas untuk kembali lagi besok, dan ketika Jonas keluar, dia berpapasan dengan Elria dan memandang gadis itu dengan tersenyum. Esok hari, Eloy mengajari Jonas bagaimana cara memanggang daging dengan benar agar bisa matang sempurna dan tidak gosong. Elria yang akan berangkat sekolah pun mendatangi ayahnya untuk pamit. Sebagai orang tua, Eloy akan memberikan uang jajan pada putrinya, dan di situ Jonas melihat Elria dengan pandangan berbeda. Begitu juga Elria yang sempat melirik Jonas. Setelah Elria berpamitan pada ayahnya, Minerva yang sengaja mendatangi Elria menegur kenapa memakai rok sangat pendek ke sekolah. Elria tidak menjawab ibunya yang sejak datang selalu mengatur dia hanya berlalu pergi tanpa mengindahkan omelan ibunya. Sedangkan Eloy memperingati Jonas untuk menjaga sikap jika ingin tetap bekerja, terkhusus jika menyangkut putrinya. Walaupun ibunya sudah pulang dan tinggal bersama dengan dirinya, Elria tidak merasakan kebahagiaan apapun, dia malah tambah kesepian. Elria yang pulang sekolah dengan berjalan kaki dikejar oleh cowok satu sekolah dengannya. Elria pun meminta cowok itu untuk tidak mengikutinya terus. Elria! Uy! Elria! Elria! Umuwi ka na. Para kang aso buntot ng... Cowok itu mencoba mengajak Elria pulang naik motornya yang berada di seberang, namun saat masih membujuk, kakinya ditekel oleh Jonas yang mengaku-ngaku sebagai pacar Elria. Saat cowok itu hendak marah, Jonas mengeluarkan pisau lipat untuk menakut-nakuti agar cowok itu berhenti mengganggu Elria dan pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Elria dan Jonas pun banyak mengobrol santai. Kemudian Jonas pun mencoba mengorek informasi kenapa Elria tidak akur dengan Minerva. Sejenak agak terdiam, Elria lalu mengatakan kalau mungkin saja karena dia tidak terbiasa dengan keberadaan ibunya. Jika Minerva tidak pergi, keluarga mereka tidak akan berantakan. Jonas juga bertanya lagi, memangnya kenapa? Tapi dia tidak memaksa Elria untuk menjawabnya. Elria mengungkapkan kalau sebenarnya dulu memang salah ayahnya, walaupun sudah minta maaf tapi ibunya tidak mau menerima. Jonas bertanya apakah Elria senang jika orang tuanya rujuk kembali. Elria mau, tapi juga tidak tahu karena siapapun tidak mau mempunyai keluarga yang berantakan. Jonas lalu mengambil kesimpulan bahwa Elria tidak mau pacaran karena takut akan terluka. Kemudian Elria bertanya bagaimana dengan Jonas sendiri, dan Jonas pun menjelaskan seperti apa dia dan keluarganya. Sejak ayahnya jatuh sakit dan meninggal, dialah yang menjadi tulang punggung keluarga sebagai anak tertua. Elria sangat kagum dengan Jonas dan mengatakan kalau pacar Jonas sangat beruntung mendapatkannya. Ketika Elria sedang mandi, dia diintip seorang pria dan Jonas mengetahui hal itu. Dengan emosi, Jonas memukuli pria itu saat tertangkap basah sedang mengintip Elria. Kemudian Jonas bertanya apakah Elria mengenal pria itu. Dia hanya menggeleng, dan karena menyelamatkan harga diri putrinya, Eloy pun mengajak Jonas untuk sarapan bersama. Jika Jonas butuh sesuatu, bilang saja padanya, tutur Eloy. Jonas pun berterima kasih karena mengajaknya makan enak, dan Elria juga berterima kasih, dan Jonas memperingati kalau Elria harus berhati-hati karena di tempat dia tinggal banyak orang brengsek. Eloy mengatakan kalau Jonas benar karena mereka dikelilingi preman-preman, tapi pandangan Minerva sudah lain pada Jonas. Kemudian Jonas pun izin pamit karena dia harus bersiap-siap untuk kerja, dan Elria juga izin karena dia harus pergi ke sekolah. Minerva pun mencoba membuat makan siang untuk putrinya yang baru pulang sekolah agar Elria mau berdamai dengannya. Tapi lagi-lagi Minerva salah bicara dan membuat Elria jadi tambah cuek terhadap ibunya. Tak lama tukang gas pun datang membawa pesanan Minerva. Saat Elria mengambil uang di dompet untuk membayar tukang gas atas perintah ibunya, dia mendapati tiket dan paspor milik Minerva. Ternyata ibunya sudah sampai di Filipina sejak 2 minggu yang lalu. Elria masih diam sampai tukang gas pergi. Dia pun bertanya pada ibunya kenapa baru datang padahal sudah 2 minggu sampai. Minerva beralasan kalau dia di rumah temannya dahulu untuk membicarakan bisnis. Kemudian dia pun menyuruh Elria untuk cepat-cepat makan, dan Elria pun kemudian mendatangi tempat tinggal ayahnya dengan beralasan ingin tidur dengan Eloy. Lantas Eloy pun bertanya siapa yang akan menemani ibunya jika Elria di tempatnya. Dengan wajah jutek, Elria mengatakan kalau ibunya menjengkelkan selalu saja bertanya.
Dengan lembut, Eloy pun mengutarakan bahwa ibunya cuma merindukan Elria semata. Elria pun langsung menyela ucapan ayahnya kalau merindukannya kenapa dia sudah tiba 2 minggu yang lalu tapi baru-baru ini pulang ke rumahnya. Eloy tak percaya, tapi Elria mengatakan kalau dia melihat paspor ibunya dan sudah tinggal di rumah temannya karena ada urusan. Eloy masih tak mengerti dengan Minerva karena dia berkata sudah tidak ingin ke Dubai lagi. Eloy pun masih berpikiran positif kalau itu adalah rencana cadangan Minerva, tapi Elria meyakinkan kalau ibunya menyembunyikan sesuatu dari mereka. Untuk menenangkan putrinya, Eloy pun mengatakan bagaimanapun Minerva tetaplah ibunya, karena yang memulai kesalahan itu adalah dirinya. Tapi buat Elria, setidaknya Eloy tidak meninggalkannya demi uang. Eloy tahu putrinya sedang marah, untuk itu dia tetap membujuk agar Elria tidak membenci Minerva. Ano ka pa naman? Amis? Pwede bang dito na muna ako Nakakairita kasi. Ang daming Karena apa yang dilakukan ibunya juga untuk Elria agar mempunyai hidup yang nyaman. Eloy tetap menceritakan yang baik-baik tentang Minerva agar putrinya bisa memaafkan ibunya. Tanpa disadari semua orang, ternyata Minerva dan Jonas sudah menjalin hubungan. Diam-diam di tengah malam, Minerva dan Jonas bertemu sembunyi-sembunyi. Karena hubungan yang mereka jalani sudah cukup lama, Jonas pun meminta Minerva untuk tidak lagi menyembunyikan dirinya. Karena Jonas sudah lelah menjalani hubungan diam-diam. Minerva mengatakan kalau dia masih punya suami, dan untuk saat ini keadaan seperti itulah yang terbaik buat mereka berdua. Jonas marah, dan Minerva pun meminta untuk memberikan waktu padanya. Di saat Elria sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk babi guling, Jonas yang menarik perhatiannya membuat Elria salah tingkah. Elria yang masih remaja itu menyukai Jonas dan dia pun merekam saat Jonas bekerja. Jonas yang tahu gerak-gerik Elria mencoba untuk mendekati agar Minerva cemburu. Benar saja, Minerva tidak suka dengan kedekatan Elria dan Jonas. Minerva pun menarik tangan Elria dan memarahi putrinya karena sudah terlalu dekat dengan karyawan. Padahal, karena Minerva tidak ingin Jonas dekat dengan Elria. Minerva pun memarahi Elria sambil mengatakan kalau ayahnya gagal mendidiknya saat dia pergi, maka Minerva tidak akan membiarkan hal itu. Elria tak mengerti apa mau ibunya, padahal dia tidak berbuat salah apa-apa, dan itu membuat Elria tambah membenci Minerva. Ano ba problema mo? Wala namang ginagawa natin. Kadalaga mong tao. Oo. Masaya ka na? Di tengah malam, Minerva pun memarahi Jonas karena cemburu. Dia meminta Jonas mengendalikan diri agar tidak menyukai putrinya. Perbuatan Jonas dan Minerva ternyata dilihat oleh karyawan lain yang juga menginap di situ. Minerva malah kalau mau menggantikan dia dengan gadis muda terserah, tapi jangan putrinya yang Jonas pacari. Jonas malah tertawa karena dia tidak ingin melepas Minerva. Di pagi harinya, karyawan lain jadi bergosip. Mereka memuji kelicikan Jonas yang beruntung karena tangkapan dia adalah nyonya pemilik usaha. Jonas menjadi bahan olok-olokan karyawan lain dan itu membuat Jonas marah. Perkelahian tidak bisa dihindari dan keributan itu menarik perhatian Eloy. Saat dia datang, tidak ada yang mau mengaku. Lantas Eloy pun mendamaikan mereka agar tidak bertengkar lagi. Jonas mengatakan pada Minerva kalau karyawan lain sudah mengetahui hubungan mereka. Tapi Minerva malah marah kenapa Jonas tidak hati-hati, dan Jonas pun akhirnya meminta pada Minerva untuk mempublikasikan hubungan mereka karena sudah muak sembunyi-sembunyi seperti itu. Minerva tetap bersikukuh untuk memberikan dia waktu karena saat itu juga Elria marah padanya. Perbincangan antara Jonas dan Minerva didengarkan oleh Elria. Akhirnya Elria tahu kenapa ibunya marah saat dia dekat dengan Jonas. Karena telah tutup mulut di depan bos, karyawan yang lain meminta Jonas untuk memberikan mereka minuman. Tapi Jonas tidak mau, walau hanya sekedar untuk mentraktir mereka minum, padahal sudah menjaga rahasianya. Jonas malah menantang mereka agar melaporkan pada Eloy karena dia tidak takut. Kegilaan Minerva pun menjadi-jadi. Dia mulai berani membawa Jonas ke rumah untuk beraksi, padahal putrinya ada di rumah. Dengan mata kepala sendiri, Elria melihat ibunya sedang beraksi. Dia marah dan memaki ibunya juga Jonas. Minerva kemudian mendatangi Elria untuk menjelaskan semuanya bahwa dia dan Jonas bertemu di Dubai karena dulu keluarganya tinggal di sana. Jonas selalu ada buat Minerva saat dia dan ayahnya berpisah dulu, sampai kedekatan itu menjadi sebuah hubungan.
Minerva pun mencoba meyakinkan Elria kalau dia dan Jonas saling mencintai, lalu meminta maaf karena harus menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan pada putrinya. Elria malah semakin benci karena ibunya tidak peduli jika keluarganya berantakan dan tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Di pagi hari, Eloy menyiapkan sarapan agar Minerva mau kembali padanya, dan Eloy pun mencoba membuat keluarga itu tampak bahagia seperti dulu lagi. Saat Minerva ingin membicarakan sesuatu, Eloy kemudian membangunkan Elria agar bisa makan bersama, tapi saat melihat sikap putrinya, dia bertanya apakah Elria bertengkar lagi dengan ibunya. Dan Minerva pun mencoba menghalangi Elria mengatakan pada Eloy sebab dia yang akan menyelesaikan masalah antara mereka. Tapi Eloy bersikeras kalau dia bisa menyelesaikan semuanya dan meminta putrinya untuk menceritakan semuanya. Tapi Elria hanya diam karena dia bingung harus berbuat apa. Eloy pun mencoba menengahi pertengkaran antara ibu dan anak itu, tapi tiba-tiba Jonas masuk dan itu membuat Eloy terkejut. Eloy bertanya untuk apa Jonas berada di situ. Minerva pun langsung melindungi Jonas saat Eloy akan memukulnya. Eloy mengatakan kalau Jonas hanya ingin mengincar uang Minerva, tapi lagi-lagi dia membela Jonas. Elria langsung menenangkan ayahnya karena takut akan terkena stroke lagi. Dan Minerva dengan ngototnya membela Jonas mati-matian dan Eloy sangat marah. Dia pun membanting semua yang ada di meja dan pergi dengan emosi yang tidak terbendung. Sedangkan Elria hanya bisa memandangi ibunya dan juga Jonas lalu kembali masuk ke kamarnya. Minerva mulai semena-mena dia menjadi bos yang galak dan sesuka hati bersikap, padahal karyawan yang sudah bertahun-tahun mengerti kalau tidak bisa mempercepat waktu pemanggangan. Jonas pun demikian karena hubungannya dengan Minerva sudah diketahui, dia juga berlagak bos di situ dan kelakuannya didukung oleh Minerva. Elria yang melihat itu mencoba mengadu kepada ayahnya, tapi yang didapati Eloy juga sedang kacau karena kejadian kemarin. Beberapa hari Eloy tak bekerja dan hanya mabuk-mabukan. Kelakuan Jonas sudah seperti bos saja, seolah dialah pemilik usaha itu hanya karena berpacaran dengan Minerva. Keadaan itu membuat para karyawan tidak tahan dan terjadi adu mulut. Kemudian Eloy pun datang memarahi Jonas, tapi yang ada malah dia dimarahi balik dan dipermalukan oleh Minerva. Tak segan-segan, Minerva juga akhirnya mengusir dan memecat Eloy dari situ. Eloy marah besar karena dialah yang membuat bisnis itu menjadi besar. Dengan marah, Eloy mengatakan kalau Minerva akan menyesal nanti dan dia juga mengatakan bahwa belum semua resep yang dia ajarkan kepada Jonas. Elria mencoba membela ayahnya, tapi ibunya tidak peduli. Karena harga dirinya sudah diinjak-injak, Eloy pun memilih untuk pergi meninggalkan usaha yang telah dia bangun dengan susah payah. Sambil menangis, Elria pun mendengarkan semua amarah ayahnya. Eloy mengajak putrinya untuk ikut dengannya, tapi Elria tidak mau. Dia akan tetap tinggal di situ untuk menjaga usaha yang sudah dibangun ayahnya. Walaupun Eloy sudah memaksa agar Elria ikut dengannya, tapi akhirnya sang ayah mengalah dan meminta Elria menjaga diri dengan baik. Magpunta sa lalaki yun yung pinaghirapan nyo. Lalabas din ang totoo. Sa isang bubong nga kasama yung gagong yan. Po yung sarili ko eh. Pangako. Sifat asli Jonas akhirnya mulai terkuak. Dia mulai bermalas-malasan dan selalu meminta uang pada Minerva. Meskipun Minerva mengatakan kalau masih banyak iuran yang harus dibayar, Jonas tidak peduli. Dengan berbagai alasan, Jonas selalu meminta uang padahal pendapatan usaha semakin menurun. Elria pun mencoba menggoda Jonas untuk membuktikan pada ibunya kalau Jonas bukan pria yang baik. Walaupun Jonas terpancing, tapi dia masih bisa mengendalikannya. Minerva semakin protektif pada putrinya kalau dia harus berpakaian yang lebih tertutup. Dengan ketus, Elria mengatakan pada ibunya untuk apa takut, bukannya Jonas sangat mencintainya. Maksud Elria adalah jika sewaktu-waktu ibunya bisa ditinggal oleh Jonas karena lebih memilih wanita yang lebih muda darinya. Minerva marah dan memperingatkan Elria untuk tidak menggoda Jonas dan jangan bermain api kalau tidak mau terbakar. Tapi dengan dinginnya, Elria mengatakan kalau dia bisa memadamkan api. Jonas sudah mulai masa bodoh dengan usaha Litsoneras itu. Dia mulai mengatur semuanya dengan semena-mena dan mengurangi bumbu karena pendapatan mulai menurun. Minerva yang tidak ikut membangun dari awal usaha itu malah menuruti ide gila Jonas walaupun sudah diperingati Elria. Ketika ada pembeli pun, Jonas tidak mau mengikuti saran Elria. Dia malah melakukan dengan caranya sendiri.
Minerva pun mulai mengeluh karena sudah seharian yang laku hanya 2 ekor. Mereka juga mendapat komplain karena rasanya tak sama yang dia beli seperti dulu. Jonas tidak terima dikomplain, dia malah bertengkar dengan pelanggan. Dan Jonas tidak terima saat Minerva mengatakan kalau sebaiknya menggunakan resep Eloy dulu. Jonas marah karena Minerva membandingkan dia dengan Eloy. Namun Minerva yang masih sangat cinta membujuk agar Jonas tidak marah. Elria yang melihat itu pun mengatakan kalau ibunya bodoh, padahal Jonas sudah sesuka hatinya, tapi masih saja dimanjakan. Bukannya mendengarkan putrinya, Minerva malah berbalik memarahi Elria, dan saat Minerva pergi untuk menghadiri acara, Jonas tidak mau ikut. Disitulah Elria mencoba menjebak Jonas, tapi yang ada, dia malah terjebak oleh rencananya sendiri. Jonas mengancam akan menyebar video yang dia ambil secara diam-diam kalau Elria tidak mau menuruti keinginannya. Lantas Elria pun mendatangi usaha lead soneras yang ayahnya buka dengan kecil-kecilan. Eloy mengatakan pada putrinya untuk bersabar karena dia sedang merintis usaha baru. Walaupun dia masih sakit hati, tapi Eloy tahu dia harus melanjutkan hidupnya dan ingin membahagiakan putrinya. Jonas pun emosi karena melihat Eloy membuka kedai di depan mereka dan merasa kalau usaha mereka sepi karena Eloy. Jika ada kesempatan, Jonas akan mengancam Elria dan memaksanya melakukan adegan romansa sampai akhirnya Minerva menangkap basah perbuatan Jonas pada Elria. Minerva marah dan bertengkar dengan Jonas hingga membuat Minerva tertusuk pisau dan mati. Di sisi lain, Elria pun lari ke tempat ayahnya dan mengatakan semua yang dia alami. Eloy yang marah, putrinya disakiti, mendatangi Jonas dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Elria bingung kenapa banyak orang berkerumun di depan rumahnya. Para pekerja sudah mencoba menahan agar Elria tidak masuk, tapi dia berusaha masuk karena takut terjadi apa-apa pada ayahnya. Ketika Elria melihat tempat pemanggangan, dia muntah karena ayahnya memanggang Jonas seperti hewan. Elria tak bisa menangis, dia terpukul dengan semua kejadian itu dan sungguh malangnya nasib Elria. Sang ibu telah tiada dan sang ayah sudah diamankan oleh pihak berwajib. Alhasil, Elria pun hidup sebatang kara tanpa keberadaan kedua orang tuanya. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!